Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Head Over Heels. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai oleh Pak Sung-ah, seorang siswi SMA sekaligus dukun. Sung-ah meninggalkan upacara perdukunan yang sedang dilakukannya, agar dia bisa tiba di sekolah tepat waktu untuk ujiannya. Di sekolah, temannya yang bernama Ji-ho membantu Sung-ah menyelinap masuk, tapi Sung-ah kesulitan untuk fokus selama ujian. Karena nggak bisa konsentrasi pada sekolahnya sekaligus bekerja paruh waktu sebagai dukun, Sung-ah memutuskan bermalam di sekolah untuk belajar tambahan secara mandiri. Tapi Sung-ah malahan dengan nyenyak tidur di kelas, saat semua orang dengan rajinnya belajar. Ketika kembali ke rumah, kita bertemu dengan Ibu Sung-ah. Dia adalah seorang jenderal dukun gitu. Ibu Sung-ah mendesak Sung-ah agar lebih fokus pada pekerjaan perdukunannya daripada sekolah. Namun impian Sung-ah adalah bisa kuliah dan menjalani kehidupan biasa. Mendengar ucapan Sung-ah, sang jenderal pun luluh dan menyetujui keinginan Sung-ah. Asal Sung-ah tetap memprioritaskan kliennya. Tak lama kemudian, praktek perdukunan Sung-ah pun dimulai. Malam itu, Sung-ah kedatangan berbagai macam klien yang datang kepadanya untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup mereka. Akhirnya, klien terakhir di malam itu pun tiba. Dia adalah seorang pria remaja bernama Gyeon-woo yang dibawa paksa oleh neneknya. Awalnya, Sung-ah langsung terpesona dengan betapa tampannya Gyeon-woo. Tapi Sung-ah melihat Gyeon-woo berjalan terbalik, yang artinya Gyeon-woo hampir mati. Nenek Gyeon-woo menjelaskan kalau cucunya dibayangi kesialan. Jadi sang nenek meminta jimat untuk melindungi cucunya itu. Karena terlanjur terpesona oleh penampilan Gyeon-woo yang ganteng kayak sekoteng, Sung-ah langsung memutuskan untuk membantunya, menghadang kesialan selama 21 hari ke depan. Sung-ah lalu meminta pertolongan ibunya agar membantunya menyelamatkan Gyeon-woo. Tapi ibu Sung-ah menolak, karena dulu Sung-ah pernah mencoba menolong seorang pria yang hampir mati juga. Tetapi pria itu malah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu pun hampir mengenai Sung-ah. Intinya, kalau mau menghadang kesialan orang lain, Sung-ah harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi Sung-ah tetap aja ngekeh pengen menyelamatkan Gyeon-woo. Alasannya sederhana, karena Sung-ah jatuh cinta pada pandangan pertama. Emang ya, keadilan sosial bagi seluruh orang ganteng. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba wali kelas Sung-ah memperkenalkan seorang murid pindahan. Dan itu adalah Gyeon-woo. Terkejutlah Sung-ah melihat kliennya ada di depan matanya. Kemudian pada malam harinya, saat pulang menuju rumah, Sung-ah melihat Gyeon-woo hampir mengalami kecelakaan akibat ada hantu yang sedang mengincar Gyeon-woo. Sung-ah pun langsung turun tangan untuk menyelamatkannya. Namun melihat Sung-ah yang dengan begitu aja menolongnya, Gyeon-woo menjadi merasa kesal dan pergi meninggalkan Sung-ah. Melihat kejadian kesialan Gyeon-woo di depan matanya seperti itu, tekad Sung-ah untuk melindunginya pun bertumbuh kuat. Sung-ah langsung pergi mengunjungi dukun terkenal yang biasa dipanggil Master Bunga untuk mendapatkan jimat perlindungan yang ampuh. Awalnya, Master Bunga nggak mau buatin jimat tersebut karena dia takut dengan ibu Sung-ah. Tapi akhirnya mereka berdua membuat jimat perlindungan sampai subuh. Keesokan harinya, karena kurang tidur, Sung-ah pingsan di kelas dan menghabiskan sisa harinya di ruang kesehatan. Yang berarti Sung-ah kehilangan kesempatan untuk memberikan jimat itu kepada Gyeon-woo. Jadi malam harinya, Sung-ah menelepon nenek Gyeon-woo agar mengambil jimat tersebut. Tapi hanya nenek Gyeon-woo aja yang muncul, karena Gyeon-woo menolak untuk datang. Sung-ah kecewa karena Gyeon-woo nggak datang, dan bersikeras meminta sang nenek untuk membawa Gyeon-woo, dengan alasan agar jimat itu bekerja. Jadi nenek Gyeon-woo memanggil Gyeon-woo untuk datang. Namun saat Gyeon-woo muncul di situ, dia langsung bersikap nggak senang. Gyeon-woo menyatakan rasa tidak percaya pada hal-hal perdukunan, dan menuduh Sung-ah memanfaatkan keadaan ini demi uang. Setelah mengatakan semua hal itu, Gyeon-woo mengajak neneknya untuk pergi dari sana. Saat mereka pergi, Sung-ah mendapat penglihatan lain. Kali ini tentang Gyeon-woo yang tenggelam, dan menyadari bahwa mungkin itulah cara Gyeon-woo akan meninggal. Besoknya, Ji-ho dan Sung-ah berbicara berdua. Ji-ho adalah satu-satunya sahabat Sung-ah, dan juga mengetahui kalau Sung-ah adalah dukun, dan rencana Sung-ah untuk menyelamatkan Gyeon-woo. Ji-ho meminta satu jimat untuk Bom. Bom adalah salah satu siswa di kelas mereka. Kemarin Bom sempat pingsan dan dibawa oleh ambulans ke rumah sakit, karena melihat hantu air di toilet pria. Kemudian Sung-ah melihat noda air di dinding. Dia yakin kalau itu adalah perbuatan hantu air yang sebelumnya dilihat oleh Bom. Saat kelas dimulai, Sung-ah diam-diam masuk ke toilet pria. Dia mengikuti jejak air tersebut dan akhirnya bertemu dengan hantu air itu. Sung-ah langsung memarahi hantu itu, lalu berjanji untuk membantunya menyeberang dengan damai. Namun pada saat yang sama, sekelompok siswa masuk dan menggedor-gedor pintu toilet tempat Sung-ah berada. Gak beberapa lama kemudian, Gyeon-woo juga masuk ke toilet tersebut. Saat merasakan aura Gyeon-woo, hantu air itu tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menyerang Gyeon-woo. Dalam upaya untuk melindungi Gyeon-woo, Sung-ah akhirnya mau nggak mau keluar dari bilik toilet.
Dia menyegel selang dengan jimat, lalu menyemprot hantu itu dengan air ajaib, sehingga semua orang di sana pun pergi, termasuk si hantu. Tapi alih-alih bersyukur, Gyonu malah semakin kesal kepada Sunga. Akibat kekacauan di toilet pria, kelima murid itu pun diberi hukuman membersihkan sekolah selama seminggu. Gyonu menjadi jauh lebih curiga dan waspada terhadap Sunga setelah kejadian itu, terutama karena Gyonu tidak dapat menemukan alasan yang tepat atas perilaku Sunga itu. Segera setelah itu, saat Sunga sedang membersihkan lingkungan sekolah, Sunga bertemu dengan roh jahat lain yang terperangkap di gudang. Malam itu, Sunga kembali mengeluh karena seluruh jimatnya sudah habis saat Sunga melawan hantu air itu. Kemudian ibu Sunga memberinya sejumlah jimat yang ternyata dibuat oleh Master Bunga. Tentu saja, Sunga sangat terharu dengan pemberian ibunya itu. Keesokan harinya, Sunga fokus untuk menyelipkan jimat itu ke Gyonu agar dapat melindunginya. Tapi karena nggak berhasil juga, Jiho membantu Sunga mencuri ponsel Gyonu. Dan saat Jiho serta Sunga menyembunyikan jimat itu di dalam casing ponsel Gyonu, nenek Gyonu yang kebetulan sedang berkunjung ke sekolah melihat aksi mereka berdua itu dan bertanya kepada mereka, kenapa ponsel Gyonu ada pada mereka kan gitu? Sunga serta Jiho akhirnya berbohong dengan berkata kalau mereka menemukan ponsel Gyonu. Tepat pada saat itu, Gyonu muncul dan neneknya memberikan ponsel Gyonu kembali kepadanya. Lalu tiba-tiba aja, Sunga bersikeras agar mereka makan bersama dan juga berteman. Tentu saja nenek Gyonu senang mendengar hal tersebut. Akhirnya tibalah saat Sunga dan Jiho berkunjung ke rumah Gyonu untuk makan bersama. Saat mereka sedang menyantap hidangan lezat yang disiapkan oleh nenek Gyonu, terungkaplah bahwa Gyonu menjalani hidup yang sulit tanpa kedua orang tuanya. Untuk mencairkan suasana, Sunga juga bercerita kalau dirinya adalah anak adopsian. Jadi sekarang Sunga tinggal bersama dengan ibu angkatnya. Berarti si dukun jenderal itu adalah ibu angkat Sunga ya, sahabat nonton. Kemudian saat Jiho dan Sunga mencoba menyembunyikan jimat di kamar Gyonu, Jiho serta Sunga nggak sengaja menemukan medali-medali milik Gyonu saat ia menjadi atlet pemanah. Pada saat yang sama, Gyonu masuk ke kamarnya dan menjelaskan bahwa dirinya telah berhenti dari panahan. Gyonu juga mengklaim tidak ingin berteman dengan mereka karena ia tidak menyukai manusia. Meski begitu, Sunga berhasil menyembunyikan jimat itu di kamarnya. Saat Sunga hendak pulang, nenek Gyonu mendatangi dan mengungkapkan bahwa ia mengenali kalau Sunga adalah si dukun kemarin itu. Nenek Gyonu juga berterima kasih kepadanya karena telah merawat Gyonu. Keesokan harinya, beberapa siswa mengetahui bahwa Gyonu adalah mantan atlet pemanah yang terlibat dalam kasus pembakaran di sekolah lamanya. Berita itu menyebar seperti api, dan hal ini membuat Gyonu dikucilkan. Namun Sunga mengatakan kepada Jiho kalau dia nggak peduli dengan rumor itu. Sunga tidak menjauhi Gyonu karena yakin bahwa Gyonu adalah orang baik. Kemudian pada hari itu, saat Gyonu kembali ke rumah, dia mengetahui kalau neneknya pergi membawa makanan untuk diberikan kepada seorang teman yang ternyata adalah Sunga. Gyonu mengikuti neneknya itu, dan ketika bertemu dengan Sunga, Gyonu langsung memaki Sunga, mengira bahwa Sunga yang menyuruh neneknya membuatkannya makanan itu. Namun pada saat itu, Sunga kembali mendapat penglihatan, di mana Gyonu berjalan terbalik di tengah kobaran api. Sunga menyadari kalau kali ini Gyonu akan mati karena api. Keesokan harinya di kelas, Gyonu menyadari teman-teman sekelasnya tidak menyukainya. Jadi Gyonu pergi ke gudang. Ketika Sunga masuk ke kelas, dia segera mengetahui kalau Gyonu pergi ke gudang. Sunga langsung menyadari kalau di gudang itu kan ada roh jahat api. Sunga langsung pergi ke gudang, sembari membawa ponsel Gyonu yang udah ditaruh jimat. Tapi ternyata Master Bunga telah merusak jimat itu. Kesal bangetlah Sunga mengetahui kebenaran ini. Sedangkan di gudang, tiba-tiba kebakaran pun terjadi. Sunga berlari ke gudang untuk menyelamatkan Gyonu. Tapi Gyonu telah terperangkap dalam masa bersalahnya. Gyonu mengingat kembali momen ketika seorang teman terjebak dalam kebakaran di masa lalu. Untung aja, Jiho tiba tepat waktu dengan membawa alat pemadam kebakaran untuk membantu mereka. Setelah kejadian ini, pihak sekolah menaruh kecurigaan atas kebakaran itu kepada Gyonu. Meskipun Jiho dan Sunga sudah mati-matian membela Gyonu. Malam harinya, Gyonu mendatangi pelatih panahan di sekolah itu, yaitu pelatih Jusop. Pelatih Jusop ternyata mengenal Gyonu dari sebuah kejuaraan, di mana Gyonu memenangkan medali emas. Pelatih Jusop mengundang Gyonu untuk bergabung dengan tim. Sebelumnya, pelatih Jusop juga sempat berbicara dengan mantan pelatih Gyonu di sekolah lamanya, memahami bagaimana Gyonu ditinggalkan oleh rekan satu timnya dan dibebani oleh rumor palsu. Meski begitu, pelatih Jusop tetap ingin membantu Gyonu untuk kembali memanah. Namun Gyonu menolak tawaran itu. Sementara itu, nenek Gyonu mengunjungi Sunga dan memintanya untuk bersikap baik kepada Gyonu, menjelaskan bagaimana kemalangan telah menimpanya sampai-sampai orang tuanya pun memutuskan hubungan dengannya. Saat itulah Sunga menyadari bahwa nenek yang berbicara kepadanya adalah arwah, yang berarti nenek Gyonu sudah meninggal dunia. Arwah nenek memohon kepada Sunga untuk menemani Gyonu, karena sekarang Gyonu benar-benar sendirian.
Sunga langsung berlari ke rumah duka dengan pakaian dukunnya, tapi Gyeonu dengan sangat marah mengusirnya. Namun Sunga yang sudah berjanji kepada nenek Gyeonu tetap bertekad untuk menemani Gyeonu, apalagi di saat seperti ini. Bagaimana drama baru ini sahabat nonton? Mari saksikan kelanjutannya ya. Sampai jumpa.